Seseorang yang malas ibadahnya, rajin maksiatnya, diajak sholat nggak mau, puasa nggak mau, tapi duitnya banyak. Pernah lihat begitu? Tidak jarang kita menyaksikan ada orang yang tidak mau diajak sholat, tidak mau berpuasa, nggak mau bayar zakat, tidak mau pergi haji, tapi hari demi hari rizkinya makin lancar, popularitasnya semakin berkibar, usahanya semakin maju, dalam aspek kehidupannya semakin berkembang, karirnya luar biasa, asetnya bertambah, depositnya berlimpah. Padahal orang itu tidak taat sama Allah. Padahal orang itu membantah, membangkang segala apa yang diperintah oleh Allah, meninggalkan segala apa yang disuruh, dan menjalankan segala apa yang dilarang oleh Allah. Nauzubillahimin. Ada nggak yang begitu? Banyak. Hati-hati, jangan sampai kita iri kalau lihat ada orang seperti itu. Apalagi kita berpikir pengen seperti mereka. Nggak sholat kok bisa kaya enak, nggak puasa tetap urusannya berhasil. Ini saudara, sebenarnya orang-orang seperti itu sedang berada dalam jeratan jebakan siksanya Allah yang namanya istidraj. Dalam terminologi syariat Islam namanya disebut istidraj. Inti poinnya istidraj itu apa? Istidraj itu jebakan, siksa dari Allah yang Allah berikan kepada hambanya ketika hamba itu dikasih kelonggaran, keluasan, kemudahan, rizki yang berlimpah, kesempatan badan yang sehat, waktu yang kosong, tapi tidak menjadi jembatan untuk dia dekat kepada Allah. Punya duit, maksiat. Punya ilmu, dia munafik. Punya jabatan, dia halalkan segala macam cara. Ada yang begitu? Itu namanya istidraj. Nauzubillahimin. Segala kehidupan di dunia ini isinya penuh dengan ujian. Kekayaan ujian, rizki ujian, ilmu ujian, orang tua, istri, suami, anak ujian. Walanabluwannakum bil khairi wasyarri fitnah wa ilaina turja'un. Sungguh kata Allah, aku uji hamba-hambaku. Kalian semua aku uji dengan kebaikan, dengan jabatan, dengan duit, dengan ilmu, dengan kekuasaan, dengan kesempatan, dengan amal soleh. Ujian semua. Demikian juga dengan kefakiran, dengan penderitaan, dengan kelaparan. Dan kepada aku kata Allah, turja'un, kalian akan kembali. Mungkin tadi kita mendengar kisah Nabi Sulaiman, betul? Jawabannya apa ketika dapat istana? Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia Allah. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak mampu, maksudnya begitu. Tujuannya liyabluwani aashkur am akfur. Tujuannya agar saya ini bersyukur atau kufur kepada nikmatnya Allah Ta'ala. Kalau kita lihat ada orang tidak ibadah, rizkinya luar biasa, jangan kaget. 5 waktu nggak ada di masjid. Ke masjid setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri sekalian pakai baju baru, Idul Adha sekalian mau potong kambing setelah itu, biar mau diumumin namanya di depan orang. Bahkan ada orang maaf tidak pernah sujud, rizkinya luar biasa, hartanya mungkin jadi orang terkaya kesekian di dunia. Jangan kaget. Apa kata Nabi dalam hadis? Idza ra'aitallaha ta'ala yu'til 'abda ma yuhib wa huwa muqim ala ma'asih fa innama dzalika minhu istidraj. Kalau mana engkau melihat ada seorang hamba minta apa saja dikasih sama Allah, padahal tukang maksiat, ahli melakukan perbuatan dosa, kerjaannya melanggar perintah Allah, tapi minta apa aja kabul. Punya mobil 1, ya Rob, pengen punya 2, dapat. Punya 2, pengen 3. Tanahnya di mana-mana, asetnya, depositnya luar biasa, tapi sholat dipaksa aja nggak mau. Dengar suara azan, pusing kepalanya. Kata Nabi, jangan kaget, itu adalah istidraj,
Fa innama dzalika min istidraj. Dia sedang diulur sama Allah, diulur terus. Supaya apa, Bib? Supaya siksanya pedih dan berat buat dia. Kalau ada orang siksanya bisa selesai 1 tahun, 10 tahun, ini sengaja didesain sama Allah supaya 500 tahun kekal di neraka dulu. Ini dunia halalnya hisab, apalagi haramnya, betul? Tuh. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Falamma nasu ma dzukiru bihi. Itu umat-umat zaman dahulu, ibu bapak, ketika mereka lupa atas peringatan dari Allah. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kata Allah, aku bukakan segala apapun yang dia mau. Kebunnya berlimpah buah-buahannya, tapi mereka bukan semakin dekat sama Allah, maka malah semakin bermaksiat. Akhirnya apa? Falamma farahu, ketika mereka gembira atas apa yang mereka dapat, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun, maka dicabut oleh Allah seketika itu. Matinya dalam keadaan su'ul khatimah, merugi, putus asa, nggak ada daya mau minta tolong sama siapa kalau sudah mati. Betul. Jadi orang yang mendapatkan istidraj ini, ibu bapak, dia tidak akan sadar kecuali dia buru-buru istighfar, taubat sama Allah. Biasanya semakin hari semakin bagus rizkinya. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, semakin dia maksiat semakin bagus rizkinya. Tuh, istidraj. Semakin dia kalau punya ilmu, semakin berilmu, semakin angkuh, semakin sombong, semakin dia jual agamanya dengan ilmunya. Kalau dia dapat rizki, semakin bertambah itu rizki, kemaksiatan semakin bertambah. Itu namanya istidraj. Hati-hati ibu bapak. Mudah-mudahan kita dapat rizki yang halal dan kita tidak dijadikan hamba-hamba yang diuji sama Allah dengan istidraj. Sayyidina Umar dalam kitab Al-Umm, Imam Syafi'i meriwayatkan Sayyidina Umar itu kalau berdoa diantaranya begini. Ya Allah, saya berlindung padamu ya Allah, jangan jadi hamba yang dikasih ujian istidraj. Takut. Imam Ahmad bin Hanbal kalau dipuji sama orang karena ibadahnya bagus, ilmunya tinggi, akhafu an akuna istidrajan. Ya Allah, saya takut ini pujian orang istidraj buat kita. Makanya hati-hati, ada orang semakin bertambah hartanya, semakin bertambah rizkinya, semakin lancar, malah semakin merosot ibadahnya. Dulunya ke masjid, akhirnya enggak. Berarti itu rizki yang dia dapat namanya istidraj. Dan itu terjadi di zaman Rasul. Seorang minta doa sama Nabi kekayaan, Nabi enggak doain. Setelah selesai sholat wajib selanjutnya, dia pepet lagi datang pada Nabi, doakan supaya minta kekayaan. Nabi enggak doain. Berkali-kali akhirnya didoain. Nabi sudah tahu ini orang kalau kaya bakal istidraj, bakal lupa. Betul. Akhirnya bertambah, kambing ternaknya bertambah. Akhirnya nggak sholat jamaah. Akhirnya sholatnya Jumat aja. Akhirnya nggak pernah datang ke masjid. Akhirnya ketika waktu mengeluarkan zakat, dia tolak, maaf, innahal jizyah. Nah, ini orang yang terkena istidraj. Na'udzubillahi min zalik. Istidraj itu macam-macam, Bu, Pak. Dalam kitab, dalam hadis disebutkan zaman Bani Israel dahulu, orang bertanya pada Allah, ya Allah, berapa banyak saya ini maksiat, pagi, siang, sore, malam, walam tu'agni, tapi nggak datang bah musibah, tidak datang longsor, tidak datang gempa, tidak datang malapetaka, saya tidak mendapatkan hukuman, padahal saya doyan melakukan maksiat. Fa'awahallahu ila nabi zamanihim, maka Allah utus nabi di zaman itu kepada orang itu. Angullahu, katakan, kata Allah kepada nabinya, kasih tahu salah satu umat ente itu, dia berdoa berapa banyak dia maksiat tapi nggak mendapatkan hukuman, tidak mendapatkan malapetaka, tidak mendapatkan bala musibah. Kasih tahu, sesungguhnya innali alaika ugubah walam tashur, sesungguhnya hampir setiap hari saya sudah kirim hukuman